Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Apensal, NIM 243343, mahasiswa STIT Al-Sunnah Bukit Tinggi, ingin mempraktekkan materi mengenai pengulangan kelas. Jadi judul materi saya pada hari ini itu tindakan kuratif dalam pengulangan kelas. Jadi tindakan kuratif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi sebuah masalah yang sudah terjadi dalam kelas, sehingga proses pembelajaran dapat kembali berjalan dengan tertib, kondusif, dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tindakan kuratif ini bagaimana seorang guru mengatasi masalah dalam kelas dengan tujuan untuk menertibkan atau mengkondusifkan permasalahan yang ada dalam kelas. Adapun tujuan-tujuan tindakan kuratif ini dalam pengulangan kelas ini, pertama, menghentikan perilaku-perilaku yang mengganggu proses belajar. Kemudian yang kedua, mengembalikan kondisi kelas menjadi kondusif dan normal. Kemudian membantu peserta didik untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Kemudian membimbing peserta didik untuk tidak mengulangi perilaku-perilaku negatif tersebut. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan tanggung jawab dan disiplin peserta didik. Jadi tindakan kuratif ini bagaimana seorang guru bisa mengatasi sebuah permasalahan yang ada dalam kelas, sehingga seorang guru itu dapat mengkondusifkan peserta didik agar tidak membuat masalah dalam kelas. Kemudian ada pun langkah-langkah tindakan kuratif dalam pengulangan kelas. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi guru itu terlebih dahulu mengamati dan bagaimana apa yang menyebabkan masalah itu muncul, begitu. Contoh seperti siswa berbicara saat guru menjelaskan. Jadi guru harus mengamati kenapa dia berbicara saat guru menyampaikan materi. Maka guru itu harus mengamati, atau disebut dengan bagaimana ia mengidentifikasi masalah yang telah terjadi. Kemudian cara prakteknya, guru mengamati siapa yang terlibat. Misalnya peserta didik, seperti yang saya sampaikan tadi, siswa berbicara saat guru menerangkan, dan disitulah guru dapat mengatasi masalah apa yang harus dilakukan seorang guru agar siswa itu, peserta didik itu diam, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran yang disampaikan guru tersebut. Kemudian kedua, menghentikan gangguan dan cara yang tepat. Menghentikan gangguan dengan cara yang tepat, guru harus segera menghentikan perilaku-perilaku yang dilakukan seorang peserta didik dalam kelas, supaya seorang guru itu dengan tujuan tanpa mempermalukan peserta didik. Jadi teknik yang digunakan seorang guru itu harus pertama itu mendekati siswa, atau disebut face to face. Kalau ada masalah, maka seorang guru harus menyampaikan kepada peserta didik tersebut apa yang membuat dia, peserta didik itu, nakal, begitu. Kemudian menyebut nama siswa dengan sopan. Jadi seorang guru itu harus menghargai siswa tersebut, supaya terlihatlah profesionalisme seorang guru tersebut. Kemudian menghentikan penjelasan sejenak. Apa yang disampaikan guru tadi harus dihentikan dulu sejenak, supaya seorang guru itu harus mengembalikan kondisi kelas itu lebih efektif, lebih kondusif, begitu. Kemudian menegur secara edukatif. Menegur secara edukatif bagaimana seorang guru jika guru telah di tengah-tengah menyampaikan materi, maka ada seorang peserta didik atau siswa yang melakukan satu hal tindakan yang mengganggu seorang guru dalam menyampaikan materi, maka guru harus memberikan teguran. Teguran ini harus yang bersifat mendidik. Contohnya, misalnya seperti siswa, seorang guru menjelaskan dia mengganggu temannya sebelah, maka seorang guru dia harus memberitahu atau memanggil peserta didik
ke depan dengan menjelaskan apa yang disampaikan ke guru tadi. Kalau misalnya dia tidak tahu, maka dia cari jalan lain seorang guru. Bagaimana supaya cocok apa yang telah disampaikan guru tersebut. Contohnya dia menghukum secara mendidik seperti membacakan Pancasila, membacakan janji-janji siswa. Nah, di situ tertanamlah hukuman-hukuman yang berkaitan dengan secara mendidik begitu, supaya tidak mempermalukan seorang siswa. Kemudian memberikan kesempatan memperbaiki perilaku. Jadi seorang guru menegur siswa yang nakal harus guru itu harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki perilakunya begitu. Jadi siswa itu butuh dinaungi, butuh disayangi, dan butuh dibimbing, supaya peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang selanjutnya begitu. Kemudian memberikan konsekuensi yang mendidik seperti yang tadi. Jadi jikalau ada peserta didik misalnya 4 orang, 3 orang membuat kesalahan, maka kita harus memberikan hukuman yang mendidik ya. Konsekuensinya harus mendidik. Tapi yang pertama, konsekuensinya itu yang mendidik tetapi harus adil, sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik begitu. Contohnya seperti menambah tugas, contoh membersihkan papan tulis atau membersihkan WC begitu. Nah, kalau misalnya mereka berkelompok, misalnya membuat kesalahan yang mengganggu seorang guru dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian melakukan konseling singkat. Jadi konseling ini sangat perlu sekali. Jadi konseling ini tujuannya untuk bagaimana supaya membimbing siswa agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik kesalahan yang sifatnya sederhana, adapun yang sangat sedang, parah, itu harus perlu dibimbing karena supaya perilakunya bisa diubah ke yang lebih baik begitu. Jadi semuanya dalam tindakan korektif ini sangat penting sekali dalam pengolahan kelas, supaya seorang guru berkonsentrasi supaya kembali lagi dalam menyampaikan materi dan pembelajaran. Kemudian jangan lupa pula seorang guru harus berkoordinasi dengan wali kelas atau orang tua atau guru BK supaya bisa ada saling membantu begitu. Kalau misalnya seorang guru tidak sanggup, maka ada pula wali kelasnya yang akan mengatasinya. Tidak ada dalam wali kelas dalam mengatasinya ada guru BK. Jadi guru BK, kemudian kalau misalnya nggak sanggup guru BK, kembalikan kepada orang tuanya, karena kepada orang tuanya lebih paham sifat dan karakter anaknya tersebut. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam tindakan kuratif ini dalam pengolahan kelas. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan semoga kita pahami bersama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.